Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu ala nabina Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Para umi dan abi, santri dan santria Yayasan Ma'had Tahfiz Quran Birrul Walidain yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa masa libur sebentar lagi akan usai, akan selesai. Tinggal beberapa hari lagi kalian akan kembali, para santri dan santria Birrul Walidain, kembali menimba ilmu ke Yayasan Ma'had Tahfiz Quran Birrul Walidain, menghafal Quran, murojaah, dan pastinya juga adalah menuntut ilmu agama. Hendaklah baiknya dari sekarang ditanamkan kembali niat yang baik, niat yang kuat, tekad yang kuat untuk datang ke ma'had kita ini dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Diniatkan juga pastinya untuk talabul alam, untuk mencari ilmu, menghafal kalamullah, menghafal ayat-ayatnya Allah, firman-firmannya Allah, sehingga tidak ada rasa berat untuk kembali ke pesantren ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, pasti ini adalah ujian bagi kalian. Ujian yang terberat bagi kita itu adalah tatkala kita kembali ke pondok, beratnya meninggalkan kedua orang tua. Berat bagi kita meninggalkan ayah dan ibu. Saya yakin dan percaya, seberat-beratnya hati kita meninggalkan mereka, sebenarnya mereka lebih berat untuk berpisah dengan kita. Tapi ternyata mereka mengikhlaskan itu semuanya. Ternyata mereka itu lebih kuat dari kita. Kalau cerita masalah rindu, saya yakin rindunya kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rindunya ayah dan bunda kita. Cerita masalah cinta dan sayang, pasti mereka lebih cinta, pasti mereka lebih sayang daripada kita. Namun kenapa mereka merelakan, mengikhlaskan anaknya masuk ke pesantren? Karena mereka ingin kalian itu dibimbing, dibina menjadi orang yang bermanfaat. Kalian itu ingin mereka adalah dibina menjadi orang-orang insan yang bermanfaat di dunia ini sampai di akhirat kelak. Dan mereka ingin kalian kenal dengan Rabb-nya, dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena keterbatasan kemampuan mungkin setiap orang tua untuk mendidik dan merawat kita agar kenal dengan Allah dan Rasul-Nya, agar kita menjadi orang-orang yang berilmu, ahlul ilm, alim, faqih, sehingga mereka mengikhlaskan hatinya. Walaupun pastinya orang tua masih dalam proses latihan untuk merelakan dan mengikhlaskan anaknya pergi ke pesantren. Dengan demikian anak-anakku yang dimuliakan Allah, di samping kalian menguatkan hatinya, niat yang baik untuk bertemu kembali kepada guru-guru yang ada di yayasan ini, pasti kalian akan meninggalkan orang yang kalian cintai. Selama 20 hari kalian berlibur di rumah, pasti ada kegiatan-kegiatan yang sangat baik, sangat positif. Di antaranya adalah kalian mengabdi, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mereka juga sudah senang dan bahagia. Tidak sedikit orang tua sudah melaporkan ke kita, selama libur kalian itu adalah libur yang sangat berkah, libur yang sangat bermanfaat, yang bisa membantu menolong orang tuanya. Bahkan ada di antara kalian itu yang menolong dan membantu orang tuanya selama liburnya itu pergi ke pajak, jualan, membantu. Karena itu Ustaz sering sampaikan kepada kalian, jangan pernah gengsi untuk membantu orang tuanya. Apapun pekerjaan orang tua kita itu, ikutlah selalu untuk mendukungnya, membantunya, menolongnya, berkhidmat kepadanya, selagi itu halal. Jangan pernah ada gengsi, jangan pernah ada malu untuk membantu mereka. Jangan kau kecilkan mereka dengan pekerjaan yang halal mereka.
Walaupun mungkin sebagian orang memandangnya itu rendah, tetapi selagi halal, dukung, kuatkan orang tua kita agar dia semangat untuk mencari nafkah. Oleh karenanya anakku yang dimuliakan Allah, engkau pasti merasa sedih ya ketika pulang ke rumah. Itu sangat semangat sekali packing. Ada yang kadang-kadang seminggu sebelum pulang dia sudah bersih-bersih, sudah ada yang cuci peci, sudah ada yang cuci topi, sudah ada yang nyuci tas agar bersih tasnya tadi untuk dimasukkan baju ke dalamnya. Ya, ada yang 3 hari sebelum pulang sudah siap-siap, semangat luar biasa karena ingin bertemu dengan ayah dan bunda, bertemu dengan umi dan abi. Akhirnya dengan semangatnya. Tapi begitu kembali ke pondok sudah mulai berat, sudah mulai sedih. Oleh karenanya relakan dan ikhlaskan semuanya, niatkan karena Allah. Insya Allah mudah-mudahan kekuatan kalian untuk menimba ilmu akan mentransfer juga kekuatan bagi orang tua kita. Kalau kita semangat, kalau tidak ada sedih dalam diri kita, atau tidak mungkin tidak ada sedih, pasti ada sedih, tapi jangan kita tampakkan di hadapan orang tua kita agar orang tua kita kuat, agar orang tua kita itu lebih semangat untuk mengantarkan anaknya. Ustaz tahu bahwasanya pasti banyak waktu-waktu yang bermanfaat itu di rumah kalian lakukan. Apakah itu baca Qur'annya, murojaahnya, juga mengajarkan ilmu-ilmu yang didapatkan di pesantren ini kepada keluarga, masyarakat yang ada di lingkungan itu, atau kepada orang tuanya. Saya yakin itu pasti ada bermanfaat. Tapi pasti Ustadz yakin jauh lebih bermanfaat kalian itu memaksimalkan, memanfaatkan waktu ketika kalian berada di ma'had ini. Mungkin kalian di rumah itu ada yang memegang Quran, membaca Al-Quran, menghafal Quran, memurojaahkan Al-Quran itu ada sampai 1 hari ketika kalian di rumah itu 3 atau 4 kali. Tapi lihat ketika kalian berada di ma'had ini, di pondok ini, sampai 6, 7, bahkan 10 kali kalian akan memegang, memurojaahkan dan menghafal Al-Quran. Itu artinya pasti lebih bermanfaat waktu kalian itu ketika kalian berada di pondok atau di pesantren. Kemudian kepada Umi, hendaklah dikuatkan hatinya, diikhlaskan hatinya untuk mengantarkan anaknya. Jangan kita tunjukkan kesedihan kita kepada anak kita, karena itu akan menjadi pikiran anak kita nanti ketika dia sampai ke birrul walidain ini. Akhirnya mengganggu konsentrasi dia, mengganggu kekhusyuan dia dalam menghafal dan memurojaahkan hafalan. Karena itu tunjukkan kita sebagai ibu yang kuat. Kita contoh, kita tauladani bagaimana kisah-kisah para ulama itu kebanyakan berhasil adalah dari seorang ibu yang kuat. Di antaranya adalah ibunya Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Padahal ibunya itu adalah single parent. Dialah ayah, dialah ibu. Dari kecil Imam Syafi'i umur 2 tahun sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Maka ibunya lah yang merawatnya, ibunya lah yang membesarkannya. Lihat, umur 7 tahun Imam Syafi'i sudah hafal 30 juz. 10 tahun dia sudah menghafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Kemudian dia dipondokkan di sudut kota Mekah itu. Sampai di situ tidak berhenti. Akhirnya dia harus meninggalkan ibunya, dan ibunya pun begitu kuatnya. Wahai anakku, pergilah engkau menuntut ilmu. Jangan engkau menemui aku sampai engkau menjadi ahlul ilmu, wahai anakku. Kita tidak bertemu di dunia ini, tapi nanti kita akan bertemu di akhirat. Lihat, wahai para ummi sekalian, betapa kuatnya ibunya Imam Syafi'i. Karena dia yakin bahwasanya ilmu itu sangat bermanfaat baginya. Ilmu itu semakin banyak kita peroleh, kita akan semakin mulia, semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang pejabat
akan ada masa jabatannya, akan ada usai masa dia menjabat. Tapi seorang ahlul ilmu, semakin tua dia, semakin mulia. Semakin tua, semakin mulia. Orang yang ahlul ilmu semakin tua, semakin mulia. Puncak kemuliaannya itu adalah ketika dia wafat, dihantarkan dengan orang-orang yang ramai, menunjukkan keberkahan daripada ilmu yang dia miliki. Karena itulah ibunya Imam Syafi'i, walaupun berpisah, tidak masalah baginya. Yang penting anaknya berilmu. Itu tidak sampai hanya di Makkah mereka. Imam Syafi'i juga pergi ke Irak. Ya ikhlaskan. Kalau sekarang mah enak, kita kalau rindu sama anak kita, ada saat-saatnya kita bisa nelpon, ada saat-saatnya bisa kita video call dengan anak kita. Kita pengen foto di Birrul Walidain ini, kita bisa minta tolong sama Ustaz, tolong saya lagi rindu, tolong fotokan anak saya sedang menghafal Quran. Kita foto, kita kirimkan. Tapi lihat bagaimana perjalanan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Sampai bertahun-tahun ia meninggalkan orang tuanya. Akhirnya itu Imam Syafi'i pergi jauh menuntut ilmu sampai ke Irak. Ya, sampai di Irak sana. Suatu ketika ada majelis di Makkah, ibunya pun hadir di sana. Sebentar-sebentar, syekh yang alim di Makkah ini, yang menyampaikan ta'limnya di Makkah, berkata guru kami yang mulia, soleh, alim, asalnya dari Makkah, sekarang berada di Irak. Ibunya Imam Syafi'i pada saat itu hadir di majelis itu. Kemudian dia berkata, siapa sebenarnya Imam Syafi'i? Karena dia mengira atau anaknya juga mengira bahwasanya mereka itu tidak akan bertemu lagi di dunia ini. Karena dia sudah mengikhlaskan, wahai anakku, pergilah engkau menuntut ilmu, nanti kita akan bertemu di akhirat. Seorang ibu berkata, ibu yang kuat berkata seperti itu. Akhirnya ibunya Imam Syafi'i ini tadi bertanya kepada syekh itu, ya syekh, siapa sebenarnya Imamun Syafi'i itu? Siapa sebenarnya Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i itu adalah guru kami, alim soleh, ahlul ilm, faqih. Dengan bangganya seorang murid tadi berkata, asalnya dari Makkah, sekarang di Irak. Muhammad Idris bin Asy-Syafi'i. Kata ibunya tadi, anak saya masih hidup. Ibu adalah ibunya Imam Syafi'i? Iya, saya adalah ibunya. Sampaikan kepada, apa pesanmu kepada ibu Imam Syafi'i? Sampaikan kepada Imam Syafi'i, kepada anakku, dia boleh pulang. Barulah ia boleh pulang. Masya Allah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ini menjadi pelajaran kepada para ummi sekalian, agar menjadi seorang ibu yang kuat. Saya ingat juga dulu ketika saya menimba ilmu, untuk meninggalkan kampung itu sangat berat sekali. Apalagi yang saya tinggalkan itu ibu saya pada saat itu dalam keadaan sakit. Tapi karena dia ridha, pergilah engkau hai anakku. 4 tahun saya tidak dikunjungi orang tua saya, mak saya. Karena kalau ayah saya dari kecil saya kelas 2 SD sudah meninggal. Ibu saya lah yang membesarkan. Allahumma firlah warhamhu wa'afi'ufana. Dia relakan saya pergi merantau ke Medan ini. 4 tahun dia tidak pernah datang ke sini. Dalam keadaan sakit, dari Langgapayung saya, dari kampung saya tercinta sampai Kisaran, itu perjalanan 6 jam. Tidak berhenti air mata ini menangis. Saya lihat wajah dia dalam perjalanan itu. Bahkan sampai saya di asrama itu tidak berhenti air mata saya berlinang. Karena yang saya tinggalkan adalah seorang ibu yang sakit-sakitan, tetapi karena dia kuat, akhirnya saya pun jadi kuat. Sirrul aba fil abna. Apa yang ada di dalam diri kita ini, di dalam hati kita ini, itu juga akan tertransfer kepada anak kita. Sirrul, rahasia di dalam diri seorang ibu atau ayah,
itu akan tertransfer kepada seorang anak. Apa yang diinginkan oleh seorang ayah dan ibu kepada anaknya, insya Allah akan terwujud, akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang ibu, seorang ayah menginginkan anaknya menjadi ahli ilmu, akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang tuanya itu selalu rindu, selalu ingin bersama anaknya, dia tidak merelakannya, dia tidak mengikhlaskannya, tidak sedikit daripada murid kita ini selalu rindu, selalu pengen pulang santri-santri kita ini. Kenapa? Ternyata setelah kita analisa, begitu pula orang tuanya di rumah. Juga saya sampaikan kepada para buya, ayah, abi yang ada di rumah, hendaklah kita juga menjadi seorang ayah yang kuat, yang mendukung anak kita. Karena memang ciri khas kita jadi seorang laki-laki itu tidak pernah kita tunjukkan cengeng kita kepada anak kita, tapi yang kita nampakkan itu kepada anak-anak kita adalah kekuatan, menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang pejuang, agar mereka tidak cengeng dan tidak manja dalam menjalani hidupnya. Seorang ayah juga ada menjadi toladan kita, bagaimana ayahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Ayahnya Imam Ghazali adalah orang yang umum, biasa-biasa. Kerjaannya itu membuat pakaian dari kulit. Tapi lihat kerinduan dia kepada anaknya. Dia selalu panjatkan doa kepada Allah. Dia selalu berdoa kepada Allah di tengah malam. Ya Allah, jadikan anakku ini ahlul ilm. Jadikan anakku ini adalah orang yang berilmu. Bahkan dia niatkan dari hasil kerjanya itu, yang membuat pakaian dari kulit itu, semua daripada upahnya itu, ia niatkan untuk biaya anaknya mencari ilmu. Karena itulah ayahnya Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala tidak pernah mau mengambil upah kecuali jalan yang halal. Karena itulah ini menjadi pelajaran kepada kita. Seorang ayah, seorang abi, hendaklah kita mencari uang itu, mencari duit itu dengan cara yang halal. Karena itu sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Dulu ada kejadian, seorang ayah mengeluh datang ke kita. "Wahai Ustaz, kenapa saya saat ini susah Ustaz? Padahal banyak duit yang saya dapatkan, tapi semakin susah hidup saya. Bahkan anak saya pun tanpa saya sadari akhirnya keluar. Saya tidak sanggup lagi. Padahal saya punya duit yang banyak." Ternyata banyaknya duit itu belum tentu berkah. Ternyata dia mengadu ke kita. Dia mencari duit itu dari cara yang tidak halal. Dengan main judi, dengan segala macam penipuan dia lakukan. Ternyata itu bertolak belakang dengan biaya anak kita untuk mencari ilmunya Allah. Para umi dan abi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya yakin dan percaya umi dan abi sudah kuat dan sudah ikhlas dan sudah rela untuk menghantarkan anaknya kembali ke pondok ini. Dan anak-anak kami juga sudah mulai kuatlah dan dikuatkan dan diazamkan kembali untuk hadir tepat waktu, ya, datang ke pesantren, ke BW ini dengan waktu yang sangat tepat. Kita akan kembali pada tanggal 26, Jumat 26 April 2024. Sebelum asar dipastikan semuanya para santri dan santri akan diabsen, dan itu dinyatakan dia telah masuk ke pesantren ini tepat waktu. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, para umi dan abi dan anak-anakku, para santri dan santri semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan hati yang ditempah dengan ikhlas dan kuat untuk meninggalkan ayah dan bunda, dan ayah dan bunda pun mengikhlaskan dan merelakan anak-anaknya pergi kembali ke pesantren, pulang kembali ke pesantren, sehingga semuanya hatinya dalam keadaan tenang, nyaman. Insya Allah mudah-mudahan segala niat baik kita dari orang tua,
mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mencapainya, dan mudah-mudahan juga segala niat-niat yang tulus dan ikhlas kita itu dilihat dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya itu menjadi pahala untuk kita semuanya. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.